Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayani dengan NIM 180703016. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dalam mata kuliah Oseanografi dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara tumbuhan ganggang dengan alga. Ganggang merupakan tumbuhan yang belum mempunyai akar, batang, dan daun, akan tetapi sudah mempunyai klorofil dan juga bersifat autotrof. Nah, selain itu, ganggang juga disebut sebagai tumbuhan protista. Nah, sedangkan tumbuhan alga yaitu sekelompok organisme yang tidak memiliki organ seperti akar, batang, dan daun. Dan juga tumbuhan alga merupakan autotrof dan hidup di tempat yang lembab. Soal yang kedua yaitu, adakah produsen sekunder? Nah, produsen sekunder itu ada, yaitu dia mampu membuat makanannya sendiri dan juga dapat mengubah zat anorganik menjadi organik. Soal yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan antara zona fotik dan zona afotik. Nah, zona fotik merupakan zona laut yang memiliki kedalaman 200 meter dan dapat ditembus oleh cahaya matahari, sehingga pada zona afotik tersebut dapat terjadinya proses fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton untuk sumber makanan bagi organisme lainnya. Sedangkan pada zona afotik yaitu zona laut yang tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari, sehingga secara otomatis pada zona afotik tersebut tidak dapat terjadinya proses fotosintesis. Nah, biasanya organisme-organisme yang hidup di zona afotik tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan cahaya sendiri atau disebut dengan bioluminescence yang digunakan untuk mengarahkan mereka dalam bergerak dan mencari mangsa. Soal yang keempat yaitu, selain cahaya, komponen apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan proses fotosintesis? Nah, selain adanya cahaya, fotosintesis dapat dilakukan dengan klorofil, air, dan karbon dioksida. Soal yang kelima yaitu, jelaskan definisi dari fitoremediasi. Nah, fitoremediasi merupakan teknologi in situ yang tidak merusak dan ramah lingkungan serta menghemat biaya. Nah, fitoremediasi dapat menghilangkan, menyerap, dan mengubah berbagai kontaminan yang berbahaya bagi lingkungan yang diakibatkan oleh mikroba patogen yang terdapat di lingkungan. Soal yang terakhir yaitu, apa yang dimaksud dengan fase lag, fase log, dan fase stasioner? Nah, fase lag merupakan disebut juga dengan fase penyesuaian, di mana bakteri-bakteri akan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya yang baru. Nah, pada fase ini juga akan terjadinya proses perkembangbiakan bakteri sehingga akan mencapai populasi. Nah, fase log atau fase eksponensial merupakan masa pertumbuhan setelah fase lag, di mana ditandai dengan adanya periode pertumbuhan yang relatif cepat. Nah, variasi pertumbuhan pada fase log ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetis dari bakteri-bakteri tersebut. Pada fase stasioner yaitu terjadi fase pertumbuhan yang setara dengan fase kematian, sehingga populasi akan tetap dan diikuti dengan fase kematian. Cukup sekian penjelasan soal oseanografi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.